Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Pambudi, NIM 235171110, TP 13802, akan mempresentasikan mengenai jawaban saya terkait ujian akhir semester statistika tahun 2024. Yang pertama, untuk soal pertama yaitu mengenai tentang uji hipotesis, di mana kita diminta untuk menggunakan data di soal untuk menguji hipotesis apakah rata-rata tekanan darah perokok sama dengan rata-rata tekanan darah non-perokok. Dalam mengerjakan soal ini, kita perlu melakukan uji hipotesis untuk membandingkan rata-rata tekanan darah sistolik antara perokok dan juga non-perokok. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau H0, yaitu rata-rata tekanan darah perokok sama dengan rata-rata tekanan darah non-perokok. Lalu yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA, yaitu rata-rata tekanan darah perokok tidak sama dengan rata-rata tekanan darah non-perokok. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan menentukan statistik uji atau kita akan menentukan nilai T atau T hitung. Nilai T hitung ini ditentukan dengan rumus T statistik yaitu X1 bar min X2 bar dibagi akar S21 per N1 ditambah S22 per N2. Di mana X1 dan X2 bar ini merupakan rata-rata sampel masing-masing kelompok, lalu S1, 2 dan S22 merupakan varian sampel dari masing-masing kelompok, dan N1 serta N2 merupakan jumlah dari sampel masing-masing kelompok. Dari data yang diberikan, kita dapat menghitung nilai T statistik atau T hitung dan didapatkan nilai T-nya sebesar 2,52. Setelah itu, kita akan menentukan nilai kritis dan juga signifikansinya. Untuk tingkat signifikansi, kita menggunakan tingkat signifikansi untuk alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Lalu kita akan mencari derajat kebebasan atau DF dengan rumus tersebut. Lalu setelah dihitung didapatkan derajat kebebasan atau DF sebesar 21,64. Lalu didapatkan derajat kebebasan, kita akan membandingkan nilai T hitung dengan T kritis berdasarkan derajat kebebasan. Dari nilai T kritis yang didapatkan dari tabel distribusi untuk derajat kebebasan 21,64 didapatkan nilai T kritisnya yaitu 2,080. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan nilai T hitung atau nilai T statistik dengan nilai T kritis. Apabila nilai T hitung atau statistik lebih besar dari nilai T kritis, maka kita menolak hipotesis nol, yang artinya rata-rata tekanan darah kedua kelompok berbeda. Namun, jika nilai T statistik atau T hitung kurang dari sama dengan nilai T kritis, kita gagal menolak hipotesis nol, yang artinya tidak ada bukti bahwa rata-rata tekanan darah kedua kelompok berbeda. Lalu setelah kita bandingkan nilai T statistik atau nilai T hitungnya sebesar 2,52 itu lebih besar daripada nilai T kritis yang bernilai 2,080. Maka kita menolak nilai hipotesis nol, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tekanan darah perokok dan non-perokok. Lanjut, untuk soal nomor 2 masih sama terkait uji hipotesis, kita diminta untuk dapatkah kita menolak hipotesis bahwa kedua lahan sama-sama tercemar dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Untuk langkah pertama, kembali lagi kita akan menentukan hipotesis, yaitu terdapat hipotesis nol, yaitu rata-rata tingkat residu pestisida pada lahan A sama dengan eh, tingkat residu pestisida pada lahan B. Lalu, yang kedua, untuk hipotesis alternatifnya atau HA, yaitu rata-rata tingkat residu pestisida pada lahan A tidak sama dengan rata-rata tingkat residu pada pestisida pada lahan B. Lalu, langkah yang kedua, kita akan menentukan statistik uji. Berbeda dengan soal sebelumnya, kita pada soal ini menggunakan uji Z karena varian dari kedua lahan sudah diketahui. Lalu untuk menghitung Z statistik atau Z hitungnya menggunakan rumus rumus ini yaitu X A bar min X B bar per alpha per sigma 2A per N2 ditambah sigma 2B per NB, di mana X A bar dan X B bar merupakan rata-rata sampel dari lahan A dan B. Lalu sigma
2A dan sigma 2B merupakan varian populasi untuk lahan A dan B, serta NA dan NB merupakan jumlah sampel dari lahan A dan B. Dari data yang diberikan, kita dapat dan dimasukkan kepada rumus tadi, kita menemukan nilai Z statistik atau Z hitung sebesar min 1,65. Lalu untuk kita menggunakan tingkat signifikansi tadi yaitu alfa untuk alfa 5% atau alfa sama dengan 0,025 untuk uji dua arah, maka nilai kritis Z pada tingkat signifikansi tersebut adalah 1,96. Lalu langkah berikutnya kita akan membandingkan nilai Z statistik atau Z hitung dengan Z kritis. Apabila nilai Z hitung atau Z statistik lebih besar dari Z kritis, maka kita menolak H0 yang berarti ada perbedaan signifikan antara tingkat residu pada lahan A dengan tingkat residu pada lahan B. Tetapi jika nilai Z hitung atau Z statistik lebih kecil sama dengan nilai Z kritis, maka kita gagal menolak H0 yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat residu di lahan A dan di lahan B. Lalu setelah kita hitung dengan nilai Z statistik sebesar 1,65, di mana itu lebih kecil daripada nilai Z kritis yang sebesar 1,96, yang berarti kita gagal menolak hipotesis nol, yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tingkat residu pestisida pada lahan A dan B berbeda secara signifikan. Lanjut untuk soal yang terakhir terkait ANOVA satu arah dalam bidang teknologi pertanian. Untuk soal A yaitu pengetahuan yang saya peroleh saat mempelajari ANOVA satu arah dalam bidang yang saya tekuni di bidang teknologi industri pertanian. ANOVA sendiri atau analisis varians merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. One way ANOVA atau ANOVA satu arah berarti membandingkan rata-rata dari satu faktor. Untuk pengetahuan yang saya peroleh, itu saya contohkan dalam perkuliahan teknologi industri pertanian. Contohnya seperti untuk menganalisis apakah rata-rata hasil panen berbeda berdasarkan jenis pupuk. Dan hal ini juga diterapkan dalam beberapa praktikum saat kita mengolah limbah, mendesain alat, menguji mutu suatu bahan, dan lain-lain yang di mana objek yang diuji ini memiliki banyak sekali faktor-faktor yang bisa dianalisis. Lalu untuk soal B yaitu tentang contoh aplikasi ANOVA dalam teknologi pertanian. Ada banyak sekali seperti membandingkan rata-rata hasil panen menggunakan jenis pupuk yang berbeda, menguji pengaruh varietas benih terhadap produktivitas tanaman, lalu membandingkan tingkat pertumbuhan pada metode irigasi yang berbeda, mengukur efektivitas tiga jenis pestisida terhadap serangan hama, serta juga bisa membandingkan kadar nutrisi tanah dengan penerapan bahan-bahan organik yang lebih dari tiga jenis. Dan masih banyak lagi manfaat ANOVA untuk teknologi industri pertanian untuk menciptakan pertanian yang modern. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.